Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma shortest job list. Sebelum saya menerangkan algoritma shortest job list, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Budiono Arya Wisanto. Nomor induk mahasiswa saya 2005121408, kelas SI 2020B. Salah satu jenis algoritma penjadwalan, salah satunya adalah algoritma penjadwalan shortest job list. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat berupa preemptif dan non-preemptif. Jika preemptif, jika ada proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Pada non-preemptif, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Ini adalah penjelasan singkat algoritma shortest job list. Pengertian shortest job list. Shortest job list atau yang biasa disingkat SJF adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Terdapat dua skema. Satu, non-preemptive, harus diselesaikan. CPU hanya sekali diberikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap memakai CPU hingga proses tersebut melepaskannya. Langkah-langkah menghitung algoritma shortest job list. Pertama, waiting time, waktu pada saat job menunggu untuk dieksekusi. 2. Turnaround time, waktu yang diperlukan job sejak tiba sampai selesai dikerjakan oleh CPU average. Yang ketiga, waiting time, rata-rata waiting time average. Ini mohon maaf ada kesalahan. Rata-rata waktu proses menunggu. Algoritma preemptif. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga shortest remaining time first schedule. Algoritma non-preemptive. Penjadwalan non-preemptif adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Ini contoh penerapan preemptif ya. Atau dalam kata lain bisa berhenti di tengah jalan karena digantikan oleh burst time yang lebih kecil. Bisa lihat di layar. Waiting time. P1 sama dengan 0, P3 sama dengan 7-4 sama dengan 3. Dilihat dari arrival time. P2
sama dengan 8 min 2 sama dengan 6. Dieksekusi mulai waktu ke-8 tapi datang pada waktu kedua. P4 sama dengan 12 min 5 sama dengan 7. Dieksekusi mulai waktu ke-12 tapi datang waktu ke-5. Average waiting time 0 plus 6 plus 3 plus 7 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4. Ini contoh SGF primitif ya. Bisa dilihat di layar, ada chartnya. Pada waktu 0 P1 dieksekusi first time sama dengan 7. Pada waktu 2 P2 datang first time 4. P1 masih sisa 5. Diran yang kecil dulu atau P2 yang diran. Pada waktu 4 P3 datang first time 1. P2 masih sisa 2. Diran yang kecil dulu atau yang diran dulu adalah P3 karena memiliki nilai yang terkecil. Waiting time P1 sama dengan 0 plus 9. 9 berasal dari P1 diran 11 datang 2 sama dengan 9. P2 sama dengan 0 ditambah 1. 1 berasal dari P2 diran 5 datang 4 sama dengan 1. P3 sama dengan 0 datang waktu 4 dieksekusi waktu 4. P4 sama dengan 7 min 5 datang waktu 5 dieksekusi 7. Shortest job list atau yang biasa disingkat dengan SJF merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan non-preventif. Maksud non-preventif di sini ialah ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil proses lain sampai proses tersebut selesai dieksekusi. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Dalam artian, waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem membutuhkan waktu yang singkat. Shortest job list atau yang biasa disebut SJF bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Contoh SJF, mohon maaf itu ada kesalahan. Contoh SJF dalam kehidupan sehari-hari. Ketahui ada proses yang sedang berjalan sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel tersebut. Yang di bawahnya ada sebuah pertanyaan. Hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan primitif shortest job list atau yang biasa disebut SJF. Berikut cara perhitungannya. Bisa dilihat di layar. Yang pertama, P1. Pada posisi ini, sisa first time process yang sudah datang, yaitu P1 sama dengan 5. P2 sama dengan 5. P2 datang, maka P1 karena sama, maka tetap melakukan P1 atau program yang tetap dieksekusi adalah P1 karena P1 dan P2 memiliki nilai first time yang sama. Selanjutnya, pada posisi ini, sisa first time proses yang sudah datang, yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 2. P3 datang, maka P1, P2, P3. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. Dalam kata lain,
Program yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P3 karena memiliki nilai burst time yang paling kecil dibandingkan P1 dan P2. Selanjutnya, pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 1, P4 sama dengan 6. P4 datang, maka antriannya adalah P1, P2, P3, P4. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. Dalam kata lain, program tetap melanjutkan mengeksekusi program P3 karena memiliki nilai burst time yang paling kecil. Selanjutnya, pada posisi ini, burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 6. P3 sudah selesai, maka tinggal P1, P2, dan P4. Karena P1 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P1. Dengan kata lain, karena P3 sudah selesai, dan di antara P1, P2, dan P4, P1 lah yang memiliki burst time yang paling kecil, maka program otomatis mengeksekusi program P1. Mari kita ulangi agar kita mudah memahami lagi. Ini adalah tabel chart dengan P1, P2, P3, P4 dan memiliki P1 memiliki arrival time 0 dan memiliki burst time 8. P2 memiliki arrival time 3 dan memiliki burst time 5. P3 memiliki arrival time 5 dan burst time 2. P4 memiliki arrival time 6 dan memiliki burst time 6. Dan soalnya adalah hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan primitive shortest job fees. Kita lihat lagi. Yang pertama, program yang pertama datang adalah P1. Pada posisi ini, burst time proses yang sudah datang yaitu P1 dan P2 yang sama-sama memiliki nilai burst time 5. Maka yang didahulukan adalah P1 karena program yang telah datang terlebih dahulu adalah P1. Maka yang diproses adalah P1 terdahulu. Selanjutnya, pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 2. P3 baru datang, tapi langsung dieksekusi. Kenapa? Karena P3 memiliki burst time yang paling kecil, yaitu 2, dibandingkan burst time P1, yaitu 3. Karena memiliki nilai yang paling kecil, program otomatis menggeser pengeksekusian P1, digeser oleh P3. Jadi selanjutnya program yang dieksekusi oleh sistem adalah P3. Selanjutnya pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 1, P4 sama dengan 6. P4 datang, maka program yang tersisa untuk dieksekusi adalah P1, P2, P3, dan P4. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. Karena di antara semua program, P3 lah yang memiliki nilai paling kecil, yaitu 1. Maka sistem otomatis melanjutkan untuk mengeksekusi P3. Selanjutnya, pada posisi ini, burst time proses yang sudah datang, yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 6. Karena P3 telah selesai, maka tersisalah P1, P2, dan P4. Karena di antara semua program tersebut, P1 lah yang memiliki nilai terkecil, yaitu 3. Maka, selanjutnya program yang otomatis akan dieksekusi oleh sistem adalah P1. Selanjutnya, pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang, yaitu P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 6,
P1 telah selesai dieksekusi, maka tersisa P2 dan P4. Karena P2 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P2. Selanjutnya, pada posisi ini, sisa burst time P4 sama dengan 6. P2 selesai, maka sisa P4. Maka otomatis P4 lah yang akan dieksekusi oleh sistem. Karena hanya tinggal P4, maka proses selanjutnya P4. Ini adalah perhitungan waiting time. P1 sama dengan 0 ms plus 2 ms sama dengan 2 ms. P2 sama dengan 10 ms min 3 ms sama dengan 7 ms. P3 sama dengan 0 ms. P4 sama dengan 15 ms dikurangi 6 ms sama dengan 9 ms. Selanjutnya perhitungan average time. Average time sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Average time 2 plus 7 plus 0 plus 9 dibagi 4 sama dengan 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 ms. Ya, sekian dari presentasi saya tentang shortest job list. Thank you for watching. Semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.